diberkati kita yang suka membaca dan merenungkan firman, karena firman itu berkuasa memberikan kehidupan, kekuatan dan kelepasan bagi setiap kita. Jadi sungguh diberkati orang yang senantiasa senang membaca dan merenungkan dan melakukan firman itu di dalam hidupnya. Saudara, pagi hari ini kita akan berbicara tentang kenaikan Yesus ke surga. Saudara, dalam sejarah Alkitab dicatat, paling tidak kita kenal ada 3 tokoh yang dicatat dalam Alkitab naik surga. Yang pertama namanya ada yang tahu? Siapa? Henok. Oh, haleluya. Ini kalau sisi menang nih sudah. Manusia pertama yang diangkat oleh Tuhan adalah Henok. Karena Henok hidup bergaul dengan Tuhan. Dia tidak bercacat celah. Ya, dia diangkat oleh Tuhan. Dan kemudian yang kedua, ada seorang nabi. Ada yang tahu siapa yang kedua? Elia. Ya, Elia diangkat oleh Tuhan dengan dramatis. Dia naik kereta kuda api. Ya, Alkitab mencatat seperti itu. Dan tokoh yang ketiga yang dicatat di dalam Alkitab adalah Yesus sendiri. Saudara, paling tidak itu fakta data yang dicatat di dalam Alkitab tentang kenaikan ke surga. Ya. Nah, saudara, kenaikan Yesus ke surga adalah salah satu perayaan hari raya orang Kristen yang dirayakan oleh orang Kristen di seluruh dunia. Jadi semua orang Kristen memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Nah, peringatan ini begitu penting bagi kita untuk mengingat kepergian Yesus ke surga. Yang kedua, untuk mengingat kembali apa yang menjadi wasiat pesannya bagi kita. Biasanya kalau orang pergi itu meninggalkan pesan, ya, meninggalkan satu wasiat, dan itu wasiat harus dijalankan. Ya. Nah, pada saat Yesus naik ke surga, dia menimbalkan pesan juga bagi kita. Nah, pagi hari ini saya akan menyampaikan kepada kita tentang apa makna dari kenaikan Yesus ke surga bagi kita. Yang pertama, bahwa peristiwa kenaikan Yesus ke surga itu meneguhkan bagi setiap orang percaya, memang bagi orang percaya bahwa surga itu memang ada. Amin. Surga bukanlah ilusi. Ya, surga itu bukan khayalan, bukan. Tapi itu adalah realitas yang dinyatakan di dalam Alkitab, yang harus kita terima dengan iman kita. Ya. Data di dalam Alkitab, tadi saya sebutkan ada tokoh-tokoh yang memang sudah diangkat secara langsung naik ke surga. Dan Alkitab mengatakan dengan jelas di dalam bacaan kita tadi, maka terangkatlah ia. Ya. Jadi pada saat Yesus mengajak murid-muridnya ke satu bukit yang namanya Bukit Zaitun. Siapa tahu nanti keluar di CCA. Ingat-ingat. Bukit itu di seberang Yerusalem. Kalau saudara yang pernah ke Yerusalem, itu nggak begitu jauh. Dan di sana mereka disuruh kumpul untuk ketemu dengan Yesus. Kemudian Yesus berjumpa dengan mereka, kemudian menyampaikan pesan. Dan setelah itu dia mulai terangkat pelan-pelan naik ke surga. Sampai di dalam bacaan kita tadi, setelah dia naik ke surga, dia naik ke atas, kemudian awan menutupinya. Ya, tadi waktu kita berjalan kita lihat, wah, apa itu kabut menutupi, kayaknya nggak ada batasnya antara bumi dan langit, nyatu sudah, karena banyak kabut. Seperti itu. Nah, Yesus ditutupi oleh awan, kemudian dia menghilang. Dia naik ke atas. Alkitab mengatakan seperti itu. Ya. Kemudian setelah itu muncul 2 orang malaikat yang mengatakan bahwa Yesus yang dilihat oleh para murid, dia telah naik ke surga, dan dia memberikan pesan seperti ketika dia naik, dia akan datang kembali. Untuk apa, saudara? Untuk menjemput saudara dan saya, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Iya. Saya ingin meneguhkan bahwa di dalam Yesus Tuhan menyediakan satu tempat yang namanya surga. Dan itu bukanlah ilusi, itu adalah realitas. Ya. Alkitab mengatakan ia terangkat, Yesus terangkat ke surga, disaksikan oleh para muridnya dan 2 malaikat.
Waktu Yesus diangkat, ada yang melihat, ada saksinya, ya, ada saksinya. Kemudian malaikat juga berkata, Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat. Dia naik ke surga. Kedatangannya pun juga caranya yang sama, ya. Kalau dia terangkat tertutup oleh awan-awan kemudian menghilang, maka dia akan datang nanti juga di awan-awan, ya. Kalau Yesus datang nanti tiba-tiba Yesus muncul di melak, saudara, berarti itu bukan Yesus. Yesus munculnya dari atas, dari awan-awan. Cuman memang menurut kepercayaan orang Yahudi, Mesias itu akan datang dari pintu timur yang mereka sebut dengan Golden Gate, ya, pintu gerbang emas. Itu di sebelah timurnya mereka, Yerusalem. Di sana nanti dia akan muncul, ya, untuk masuk ke kota suci. Itu banyak, ada beberapa catatan di dalam Alkitab, tapi saya nggak akan jelaskan masalah itu. Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Dikatakan tegas di dalam Yohanes 14, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Perhatikan baik-baik, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, ayat ini menerangkan bahwa surga itu adalah tempat tinggal Bapa, tempat tinggal Allah. Dan di sana banyak tempat tinggal. Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Saudara sama katakan, mungkin di bumi kita nggak punya rumah. Kita berat kadang-kadang nyicil KPR, ya, yang bunganya kadang-kadang lebih besar daripada harga rumahnya. Karena saya bergelut di situ, saudara. Jadi beli KPR itu serba salah, nggak beli maka butuh, ya. Tapi dibeli kok harganya mahal. Ya memang ketentuan banknya seperti itu. Mungkin harga rumahnya murah, tapi karena cicilannya sampai 15 tahun, jadinya bunganya melebihi dari harga rumah. Jadi seperti itu. Tapi berat, ya. Tapi saudara katakan, di surga Tuhan menyediakan rumah gratis bagi kita. Amin. Tapi ada syaratnya. Saudara harus punya KTP kerajaan surga. Halo? Sudah punya KTP kerajaan surga? Manusia itu diciptakan untuk kekekalan, saudara, untuk tinggal bersama dengan Allah. Di bumi ini kita tinggal cuma sementara. Ya, Musa mengatakan hidup kita cuma 60 tahun, 70 tahun. Kalau bisa sampai 80 tahun itu sudah kasih karunia Tuhan. Tapi banyak penyakitnya, banyak kesusahannya, ya, kita tidak lama di bumi ini. Yang kita perlu pikirkan adalah, sudah siapkah kita untuk menempati rumah kita di surga? Sudah siapkah kita untuk dijemput oleh Yesus untuk masuk di dalam kerajaan surga? Kalau belum, persiapkan dari sekarang, ya. Karena kesempatan manusia bisa mendapatkan tempat kerajaan surga, bisa masuk surga, kesempatannya cuma waktu hidup di bumi. Ibrani mengatakan manusia ditetapkan mati sekali, sesudah itu dihakimi. Waktu kita sudah meninggal nanti, sudah mati, nggak ada kesempatan, tinggal penghakiman. Makanya mari kita mau belajar dalam hidup kita. Semasa kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, carilah Tuhan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena itu hal yang penting, hal yang utama dari kehidupanmu. Dunia ini tempat persinggahan hanya sementara. Untuk kita berlatih bagaimana kita menjadi warga kerajaan surga. Saudara harus hidup dalam kebenaran Allah. Tuhan ajarkan melalui kebenaran. Bagaimana saudara mau hidup benar? Saudara harus hidup di dalam
kebenaran firman Tuhan. Lakukan itu. Itu menjadi latihan kita. Di bumi kita diajar untuk hidup saling mengasihi. Karena di surga nanti itu kasih yang kekal. Anda katakan nubuat bisa berlalu, bahasa roh bisa lalu, apalagi, tapi kasih itu akan kekal selamanya. Nah kalau kita di dunia kita nggak bisa mengasihi, jangan-jangan saudara tidak terdaftar nanti, nggak masuk jadi warga kerajaan surga. Karena apa? Karena di surga itu orangnya cinta kasih, rukun, mengasihi satu dengan yang lain. Bahkan Yesus mengajarkan, kasihlah bukan hanya orang yang mengasihimu, tapi kasihlah juga orang yang memusuhimu. Amin. Amin. Iya. Kita harus hidup seperti apa yang kita sembah. Allah itu adalah kasih, maka hiduplah di dalam kasih Tuhan. Karena Tuhan mengendaki yang demikian. Jadi Bapak Ibu yang di surga, surga itu adalah tempat tinggal Allah. Surga adalah tempat tinggal orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang beriman kepada Allah. Mulai dari Bapak Abraham sampai kita yang beriman di dalam Kristus. Ya. Tidak ada jalan lain untuk kita bisa datang ke surga, hanya melalui jalan percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Maka kita akan mendapatkan apa yang Tuhan sedang kerjakan. Oleh sebab itu kita bersyukur kalau hari ini kita mengingat bahwa Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagi kita semuanya. Amin. Ya. Bahkan dalam catatan lain, Yesus naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi pembela bagi kita, menjadi pendoa syafaat bagi kita, menjadi imam yang menjadi perantara kita. Waktu kita berbuat salah, Yesus berdoa untuk kita. Waktu jalanmu sesat, Yesus berusaha untuk membela kita dan membawa kita kembali ke dalam jalan yang benar. Oleh sebab itu saya mau katakan bagi kita, jangan sampai dirimu menjauhkan diri dari kasih karunia yang Tuhan sudah berikan. Ingat, kesempatan itu hanya diberikan waktu kamu hidup di bumi. Kalau kesempatan itu kamu sia-siakan, maka tidak ada kesempatan lagi yang Tuhan akan berikan. Yang kedua yang saya ingin sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan ini, ada wasiat sebelum Yesus naik ke surga. Ini berkaitan dengan kenaikan Yesus. Ada wasiat atau pesan sebelum Yesus naik ke surga. Dalam Matius 28 ayat 19-20, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang pertama di sini adalah dasar dari wasiat itu adalah kepadaku telah diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Yesus berdaulat atas surga dan bumi. Dia yang pegang kuncinya. Saudara bisa masuk surga atau tidak tergantung kepada Yesus. Dia punya kuasa atas surga dan bumi. Satu kali Yesus berkata kepada murid-muridnya, ya, kepadamu aku percayakan kunci kerajaan surga. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kamu lepas di bumi akan terlepas di surga. Otoritas kuasa itu juga diberikan kepada gereja Tuhan. Saudara diberi kuasa, diberikan rekomendasi untuk membawa orang-orang masuk ke surga. Saudara bukan orang sembarangan. Orang percaya gereja Tuhan bukan orang sembarangan. Kau adalah duta-duta kerajaan Allah. Tuhan berikan kuasa otoritas itu di bumi dan di surga.
Oleh sebab itu, tidak ada pribadi lain yang patut kita percaya, tidak ada pribadi yang lain yang harus kita tinggikan dan kita percayai selain Yesus. Karena Yesus yang berkuasa atas surga dan bumi. Atas dasar otoritas kuasa kedaulatan itulah Yesus memerintahkan kita, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Siapa yang dijadikan murid Yesus? Semua bangsa. Entah sukumu apa, orang Dayak, orang Tunjung, orang Benua, orang Bahau, orang Kenya, orang Batak, orang Jawa. Ada orang apa lagi di sini? Orang Toraja, orang Ambon, campuran. Campuran juga masuk. Dia suku bangsa juga. Ada lagi belum disebut di sini? Suku apa? Nias. Orang Nias. Mana orang Nias? Orang Nias campuran bisa juga masuk menjadi murid Yesus, masuk surga. Jadikanlah. Saya melihat kata pergilah itu berbicara tentang kemana kamu pergi. Artinya dimanapun murid itu pergi, Tuhan memberikan mandat, Tuhan memberikan perintah untuk kita menjadikan semua bangsa menjadi murid Yesus. Tuhan itu nggak pernah bilang gini, jadikan semua bangsa menjadi Kristen. No, nggak ada itu ayat. Jadikan semua bangsa menjadi murid Kristus. Kenapa harus menjadi murid Kristus? Karena jadi orang Kristen belum tentu dia murid Kristus. Ya, apalagi di Kutai Barat ini banyak orang KTP-nya Kristen. Apakah mereka semua menjadi murid Yesus? Dipertanyakan. Apa standarnya menjadi murid? Murid paling tidak dia punya kemampuan perilaku sikap hidup seperti gurunya. Itu murid. Ya. Kalau Yesus mengasihi, muridnya juga harus mengasihi. Amin. Kalau murid Yesus baik kepada semua orang, maka muridnya juga harus baik kepada semua orang. Kalau Yesus mengampuni, maka semua muridnya juga harus mengampuni. Kalau Yesus suka melakukan firman Tuhan, maka murid-muridnya juga harus suka melakukan firman Tuhan. Amin. Itu maksudnya seperti itu. Kalau Yesus melakukan pelayanan, maka kita murid-muridnya juga harus melakukan pelayanan. Di dalam Yohanes Yesus mengatakan gini, kalau aku yang adalah gurumu, ya, aku mencuci kakimu, ya, melayani kalian, maka engkau sebagai murid, engkau juga harus saling melayani, saling membasuh kaki. Seperti itu. Jadi ukurannya murid itu adalah melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Kekristenan itu berbicara tentang Yesus sentris, berpusat kepada Yesus. Makanya Gereja Betel Indonesia memiliki visi global menjadi seperti Yesus. Ya. Sikapnya seperti Yesus, perkataannya seperti Yesus, kelakuannya seperti Yesus. Karena Yesus ada teladan yang hidup bagi manusia. Kita mengajarkan Yesus itu manusia 100%. Dia tahu apa yang dirasakan manusia. Yesus pernah merasakan lapar, Yesus pernah merasakan sakit, Yesus pernah merasakan sedih, Yesus pernah merasakan takut. Tapi bagaimana Yesus di dalam setiap pergumulan hidupnya, tantangan, kesengsaraan, kesulitannya, dia tetap menjadi orang-orang yang taat, hidup dalam kebenaran firman, hidup dalam kekudusan, hidup di dalam kasih Allah. Makanya tidak ada alasan bagi kita setiap orang Kristen untuk tidak menjadi seperti Yesus, karena kita adalah muridnya. Mari jadikan semua bangsa muridku. Semua bangsa muridku ini meliputi dari semua suku, dimanapun tempat berada, kita harus menjadikannya. Mari kita mulai itu dari mana? Dari keluarga kita. Ajarkan bagaimana kita hidup seperti Yesus di dalam keluarga kita. Kepada anak-anak, kepada istri, kepada suami. Ya. Gereja kita
Gereja Betel Indonesia Keluarga Emi Matajani memiliki visi yang jelas, ya. Memiliki visi yang jelas, ya. Keluarga Imamat Rajani. Fokus yang pertama adalah keluarga dipulihkan. Kemudian apa? Keluarga yang melayani. Keluarga yang diberkati dan menjadi berkah. Sasarannya jelas. Setiap kita harus hidup di dalam kebenaran Allah, hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Kemudian semua keluarga kita harus melayani. Makanya saya senang kalau melihat keluarga-keluarga melayani, ya. Di sini saya lihat ada keluarga Pak Dani hari ini turun full, suami, istri, dan anak, trio, ya, kuartet ditambah satu pemain bass, Pak Heri. Saudara, saya bayangkan kalau semua keluarga jemaat bisa semua gitu, bisa gantian kita. Minggu ini keluarganya Pendeta Daniel, kami turun sendiri pelayanan. Minggu depannya keluarganya Pasagala misalkan. Tidak apa-apa. Jadi kita bisa bergantian. Gitu. Semua keluarga melayani. Oh, dahsyat itu, saudara. Itu menjadi satu kebanggaan tersendiri kalau kita melihat keluarga-keluarga melayani Tuhan, ya. Saya sering kali katakan, ya, saya belajar dari Bapak Rohani. Jadi bagaimana dia memandang satu pelayanan itu sebagai satu jubah dan juga sebagai satu rem bagi kehidupan kita anak-anak Tuhan, ya. Kadang kalanya ada orang memang dipaksa harus melayani untuk dia mau berubah untuk menjadi baik, ya. Yesus ketika dia menerima memanggil murid-muridnya itu semuanya bukan orang yang sempurna, ya. Yang egois masih tetap juga egois, yang mementingkan diri juga masih tetap mementingkan diri, tapi mereka diajar, dibawa melayani bersama-sama. Saudara kalau lihat Yohanes, Yakobus itu kelakuannya, bertengkar kan mereka. Guru, kalau nanti engkau memerintah jadi raja, aku di sebelah kanan jadi tangan kananmu, yang satu aku di sebelah kirimu, aku tangan kirimu. Terus yang lainnya mau jadi apa? Mentang-mentang mereka dekat, maunya seperti itu. Tapi apa Yesus tolak? Tidak. Tapi Yesus mengajarkan kalau kamu ingin jadi besar harus melayani. Kalau kamu ingin menjadi yang terutama harus menjadi hamba bagi yang lain. Saudara, itu yang diajarkan. Petrus orang yang semangat tapi kadang-kadang salah. Apakah ditolak? Tidak. Walaupun dia sempat mengingkari dia, ya, tidak mengakui dia, ya, tetapi dia juga masih tetap diterima. Mari saudara, gereja ini saya rindu untuk membangun semua orang. Siapapun dia kita rangkul, mari kita ajak dia untuk datang kepada Tuhan. Karena misi gereja adalah menjadikan semua bangsa menjadi murid Yesus. Amin. Iya. Tidak pandang bulu, tidak pilih-pilih. Saya rindu juga untuk jemaat Tuhan bisa hidup di dalam kekeluargaan yang hangat, ya, tanpa membeda-bedakan, sehingga suasana kekeluargaan itu tampak indah. Karena di surga nanti juga kita nggak pakai kapling-kaplingan, nggak punya kaplingan, ya, semuanya sama di hadapan Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan, ya. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baptislah itu, baptisan itu berbicara mempersekutukan orang kepada Kristus, ada membawa orang dalam persekutuan dengan Kristus. Gereja ada untuk menciptakan persekutuan. Kenapa harus ada ekstusi? Karena kita rindu kadang-kadang orang yang enggan datang ke gereja bisa juga mereka mendengarkan firman. Termasuk hari ini, kenapa kita ibadah di padang di tengah-tengah ini dekat orang? Supaya orang-orang di dekat kita yang lalu lalang, mereka juga ikut mendengar. Supaya firman itu diberitakan dan mereka melalui anugerah dan mendapat belas kasihan Tuhan, diberkati, sehingga hidupnya diselamatkan. Nah, itu seperti itu. Jadi kita hadirkan seperti itu, tujuannya adalah supaya membawa orang dalam persekutuan dengan Tuhan. Ajalah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Harus dimuridkan, ya. Melalui apa? Melalui pengajaran. Makanya nanti ke depan saudara, kita akan benahi lagi. Karena kemarin sempat memang terjadi hal yang
prinsip, dan mungkin ini nanti kami bawa dalam tingkat rakernas untuk khusus GBI Clear. Karena kemarin itu sempat kita untuk pengadaan membuat semacam kayak pengajaran seperti yang kita sudah lakukan Sekolah Alkitab Pelayan SAP itu. Kemarin mintanya teman-teman semuanya disatukan, jadi satu warna, ininya coraknya sama. Tetapi ternyata setelah kita jalani beberapa tahun kita kaji, tidak bisa. Ya, tidak bisanya karena apa? Karena itu bagian dari program gereja lokal yang mungkin itu akan masuk dalam kearifan lokal, strategi pelayanan yang berbeda. Ya, saya kemarin katakan, contohnya kayak estusi saja. Saudara ngerti estusi? Halo? Siapa yang tahu estusi? Kepanjangannya aja apa estusi? Berapa yang tahu? Angkat tangan. Kepanjangan estusi. Saya ingin lihat. Yang tahu angkat tangan. Kepanjangan estusi. Loh, nggak ada toh? Satu aja. Saudara setiap hari Selasa ikut estusi. Estusi aja nggak tahu. Ya karena memang nggak familiar untuk kita yang hari-hari nores, orang di daerah. Masih familiar kalau orang dikatakan mesbah keluarga atau MK. Orang ngerti mesbah keluarga, ibadah rumah tangga. Mungkin seperti itu. Ya itu kan memang istilah keren di kota, saya katakan. Kadang-kadang susah kami memahami orang daerah untuk seperti itu. Lebih mudah kami mengatakan mesbah keluarga, seperti itu. Prinsipnya sama sebetulnya, yang diterapkan juga sama, cuman istilahnya yang berbeda. Nah, hal-hal seperti ini yang akan ini. Nah, kami akan bicarakan nanti di Rakernas bulan Agustus nanti ke depan supaya itu bisa jalan. Karena ya kasihan ya, kita sudah melalui SOM, melalui SAP, kita sudah banyak mencetak murid ya. Bahkan dari gereja-gereja lain diberkati melalui pelayanan kita. Sehingga banyak orang diperlengkapi, mereka bisa melayani, mereka bisa menyampaikan firman dengan dasar yang benar. Ya, karena memang tujuan kemarin SAP itu dibuat adalah sebagai terobosan untuk menjawab kebutuhan, di mana banyak orang gereja melibatkan kaum awam yaitu jemaat melayani tanpa dibekali. Sehingga apa? Sehingga kapasitasnya, kualitasnya akhirnya kurang. Makanya saya mau kita semuanya yang tataran leader, pemimpin, pelayan, kalau bisa mari kita bawa ya. Yang belum ikut SAP nanti ikutlah ya. Anak-anak yang belum ini kita bekali, sehingga nanti kalau dia kuliah mereka sudah punya bekal gitu loh. Oh ini loh, gereja sudah bekali anak-anak kita dengan pemahaman firman yang kuat, sehingga kita orang tua juga terbantu. Nah, kesempatan kita paling tidak kita berikan mulai dari SMP sampai SMA. Kita bentuk anak kita perlengkapi anak-anak kita ketika mereka pergi keluar, mereka bisa menjadi berkat. Makanya ada kebanggaan nanti. Kalau, oh ini anak siapa? Oh iya anak-anaknya Pak Tambah. Oh hebat, dia melayani di gereja kami. Sebagai apa? Sebagai penari. Dahsyat saudara. Ya, mereka dikenal menjadi berkat bagi orang lain. Karena kita perlengkapi. Nah, Alkitab mengajar kita supaya gereja memuridkan, mengajar. Jaminannya apa? Jaminannya ada dua. Yang pertama, Yesus memberi kuasa melalui Roh Kudus. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kata dunamos itu berbicara tentang kuasa atau kemampuan. Ya. Bisa menjadi satu kekuatan bagi kita. Roh Kudus itu sumber segalanya bagi kita. Alkitab katakan dia adalah parakletos, penolong. Dia juga pengajar, dia juga penghibur. Alkitab katakan dia akan mengajar segala sesuatu. Dia akan mengingatkan kita, dia akan menyadarkan kita. Oh dahsyat sekali. Ya. Bayangkan kalau setiap anak-anak kita, mereka hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Oh dahsyat. Mereka ini adalah anak-anak potensi. Ya. Ini adalah generasi masa depan. Ya. Kalau kita ini orang tua, ya mungkin seperti nenek Yason itu sudah kesulitan saudara, duduk di bawah sudah susah, duduknya harus di atas. Ya gimana memang tenaganya sudah ini. Tapi orang muda mereka masih gesit, mereka masih semangat. Kalau mereka kita bekali dengan baik,
kuasa Tuhan menyertai mereka. Oh dahsyat mereka melakukan pelayanan. Ya, kita doakan anak-anak kita. Siapa tahu ada di antara mereka nanti ada menjadi penginjil-penginjil hebat, pemimpin-pemimpin hebat. Doakan. Ya. Karena apa? Kuasa Tuhan yang menyertai kita itu kuasa tanpa batas. Yesus menyertai sampai pada akhir zaman. Ya. Aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Yang dahsyatnya itu, dimanapun kita berada, apapun yang kau alami, Yesus menyertai. Yesus selalu ada. Kalau Yesus beserta, Yesus ada, itu jaminan semua masalah pasti beres. Saudara ingat ketika Yesus melakukan pelayanan dan melakukan mujizat pertama kali di kampung Kana, mujizatnya apa? Mengubah air jadi anggur. Air menjadi anggur. Itu perlu diingat itu. Siapa tahu keluar. Mujizat pertama kali Yesus melakukan pelayanan di tengah keluarga yang sedang mengadakan perayaan pengantin. Saudara, yang namanya perayaan pengantin itu beda dengan perayaan orang kalau mau meninggal. Kenapa? Pengantin itu dipersiapkan dengan baik. Maunya acara begini, gaunnya begini, makanannya begini, semuanya dipersiapkan. Tapi kita melihat di situ, sehebat apapun manusia merencanakan, tetap masih punya kekurangan. Mereka kekurangan anggur. Ibu Yesus datang kepada Yesus, mereka kekurangan anggur. Tolong, apa yang bisa kau lakukan? Singkat cerita, Yesus melakukan mujizat di situ. Ibu Yesus ngomong sama pelayan, pokoknya apa yang disuruh oleh Yesus, lakukan saja. Saudara, kalau saudara ingin mengalami mujizat Tuhan, kuncinya cuma satu, taati aja firman Tuhan. Amin, saudara. Kalau saudara taat firman, saudara lakukan perintah Tuhan, mujizat akan menyertai hidupmu. Artinya apa? Yesus ada di situ melakukan mujizat, semua kebutuhan mereka tercukupi. Saat ini juga sama. Apa kekuranganmu? Apa kebutuhanmu? Kalau ada Yesus di tengah keluargamu, kalau ada Yesus bersama dengan engkau, Dia akan menyertai. Bukan hanya menyertai, Dia akan menolong. Bukan hanya menolong, Dia akan mencukupkan segalanya. Makanya Dia disebut sebagai Yehovah Jireh, Allah yang menyediakan segalanya. Karena apapun yang kau butuhkan, Tuhan akan sediakan. Bagian yang terakhir yang saya ingin sampaikan, firman-Nya berkata, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat Dia naik ke surga. Kedatangan Yesus adalah satu hal yang pasti. Kedatangannya untuk menjemput orang yang percaya. Di dalam Tesalonika pasal 4, 15, 17 dikatakan begini, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu akan penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Dia. Yesus akan datang sama seperti saat Dia naik, yaitu di awan-awan. Alkitab juga mengatakan nanti ketika Yesus datang, orang percaya yang mati dibangkitkan, orang yang masih hidup akan bersama-sama diangkat di awan-awan. Nah saudara, sekarang kapan Yesus datang? Alkitab mengatakan kepada kita dengan tegas dalam Tesalonika 5:2, kedatangan Yesus tidak terduga. Di sana dikatakan Anak Manusia datang seperti di malam, seperti pencuri di malam hari. Saudara, namanya pencuri itu nggak ngomong-ngomong. Kedatangan Yesus itu secara tiba-tiba, tidak terduga. Oleh sebab itu Alkitab mengajar kepada kita dalam Wahyu 16 ayat 15 dikatakan begini, lihatlah aku datang seperti pencuri.
Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Yang berbahagia ketika Yesus datang seperti pencuri adalah mereka yang berjaga-jaga. Mari katakan, mereka yang berjaga-jaga. Coba lihat kanan kiri, sudah jaga-jaga belum? Sudah siap Yesus datang belum? Sudah. Karena Yesus gak akan ngomong-ngomong nanti datang, tiba-tiba dia datang. Tapi kita sungguh diberkati, sungguh bahagia yang berjaga-jaga. Artinya apa? Di sini bagaimana berjaga-jaga di situ? Dikatakan yang memperhatikan pakaiannya. Nah, saudara, apa yang harus dilakukan? Pertama, berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu berbicara tentang mempersiapkan diri. Jadi mari selama kita masih hidup, persiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan. Amin. Iya. Jangan kita itu terlena dengan waktu. Mentang-mentang kita hari-hari kerja terus melulu kita anggap besok juga masih sama. Sudah, jangan. Kedatangan Tuhan dalam pandangan Alkitab terminologi itu ada dua. Yesus datang yang kedua kali nanti langsung di awan-awan, tapi Yesus bisa datang menjemput kita, yaitu menjemput ajal kita. Makanya jemaat kalau lama nggak datang ke gereja sudah didoakan, ditelepon, di WA, Bu kenapa nggak datang ke gereja? Jangan sampai nanti yang datang bukan gembala. Kalau gembala datang masih aman, tapi kalau Yesus yang datang, urusan jadi lain, saudara. Urusan jadi lain. Jadi mari ya, berjaga-jaga, persiapkan diri. Perhatikan pakaian kita. Pakaian itu berbicara yaitu perbuatan di dalam kekudusan dan kebenaran. Ya, di dalam Alkitab itu diceritakan dalam kitab Wahyu ya. Nanti di sana itu ada orang yang berpakaian putih. Ya, pakaian putih itu melambangkan perbuatan yang baik dan benar di hadapan Allah. Tapi kalau orang yang nggak layak, dia nggak punya pakaian, hidupnya telanjang, penuh kenajisan, dia nggak layak, maka dia nggak akan diterima. Saudara, kenapa orang Kristen harus berbuat baik? Karena saudara adalah warga kerajaan Tuhan. Hiduplah dalam kebenaran karena itu pakaianmu. Ya. Hiduplah dalam kekudusan karena itu pakaianmu. Ya. Jangan sampai aibmu, ketidakbenaranmu, dosa-dosamu itu menjadikan kau telanjang, menjijikkan di hadapan Tuhan. Kalau kita hidup di dalam kebenarannya, hidup di dalam perbuatan yang baik, kudus dan benar, maka engkau layak untuk menjadi mempelai Kristus. Sebagai kesimpulan pada saat siang hari ini, surga adalah satu tempat yang pasti. Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Yesus akan datang persis seperti dia naik ke surga. Saat ini Yesus sedang mempersiapkan tempat bagi kita. Berbahagia mereka yang menantikan kedatangan Tuhan dengan berjaga-jaga dan mempersiapkan diri dengan baik. Karena orang-orang yang hidup dalam kebenaran Allah, hidup dalam kekudusannya, mereka akan layak untuk masuk di dalam kerajaannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.